Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Daftar Terdepan. Berdasarkan informasi yang dilansir oleh kompas.com, pegawai negeri sipil atau PNS adalah salah satu profesi yang banyak diminati para pencari kerja. Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara atau BKN mencatat bahwa pada seleksi calon PNS tahun 2019, total pelamarnya mencapai 4.433.029 orang. Profesi PNS ada sejak masa awal kemerdekaan Indonesia, bahkan pada masa penjajahan pun sudah dikenal sistem kepegawaian. Diberitakan Kompas.com pada tanggal 21 Juli 2020, orang yang menjadi PNS pertama di Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 menjadi aparatur negara pada tahun 1940. Lalu, bagaimanakah sejarah PNS di Indonesia? Mari kita simak informasinya. Sejarah yang pertama dikenal dengan Pegawai Negara RI. Mengutip laman Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB, aparatur negara pada saat itu memang sudah ada, tapi belum tertata dengan baik. Bahkan, aparatur negara larut dalam pergolakan politik yang bergerak dinamis. Oleh karena itu, pada tanggal 25 September 1945, Presiden pertama RI Soekarno membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau yang dikenal dengan KNIP. Presiden memutuskan bahwa pegawai-pegawai Indonesia dari segala jabatan dan tingkatan ditetapkan menjadi pegawai negara Republik Indonesia dengan penuh kepercayaan bahwa mereka akan menumpahkan segala kekuatan jiwa dan raga untuk keselamatan negara Republik Indonesia. Sekretaris Negara minta diberitahukan bahwa hanya perintah dari pemerintah Republik yang diturutinya, kata Kasman Singodimedjo selaku Ketua KNIP. Usaha menyempurnakan sistem kepegawaian di Indonesia tidak hanya berhenti pada pernyataan itu. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, dibentuk Kantor Urusan Pegawai atau KUP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Perdana Menteri. Penertiban, penataan, dan pendayagunaan aparatur negara kemudian berlanjut melalui serangkaian program seperti pada era Kabinet Wilopo pada tanggal 3 April 1952 hingga 1 Agustus 1953 dan pada masa Kabinet AN Sastro Amidjojo yang ke-1 yaitu tanggal 1 Agustus 1953 hingga 12 Agustus 1955. Sejarah PNS di Indonesia yang kedua dikenal dengan Korpri. Seperti diberitakan Kompas.com, tanggal 20 September 2018, Presiden kedua RI, Soeharto melakukan penataan pemerintahan. Ia pun membentuk sebuah wadah untuk menghimpun pegawai RI, nama Korps Pegawai Republik Indonesia atau dikenal dengan Korpri pada tanggal 29 November 1971. Wadah ini menghimpun pegawai RI, pegawai BUMN, pegawai BUMD, serta perusahaan dan pemerintah desa. Walaupun pada dasarnya untuk menghimpun pegawai dari berbagai instansi, Korpri sering dikaitkan dengan PNS. Kedudukan dan kegiatan Korpri tak terlepas dari kedinasan. Harian Kompas edisi 2 Desember 1971 menjelaskan bahwa pembentukan Korpri bertujuan untuk menghimpun berbagai pegawai dari beberapa instansi dalam satu wadah yang nantinya ikut memantapkan stabilitas politik dan sosial. Selain itu, Korpri dibentuk untuk meningkatkan daya guna dalam bidang pembangunan dan pelajaran masyarakat. Namun, pembentukan Korpri justru menjadi sorotan. Alih-alih menjadi organisasi yang menghimpun seluruh pegawai negeri di seluruh Indonesia, Korpri justru dinilai menjadi alat politik Soeharto. Sejarah PNS di Indonesia yang ketiga dikenal dengan PNS kini. Sejak era reformasi, Kompas.com pada tanggal 20 September 2018 memberitakan cara pandang PNS terhadap pemerintahan diubah. PNS yang sebelumnya dikenal sebagai alat kekuasaan pemerintah harus bisa menjadi seorang abdi negara yang netral dan bebas dari kepentingan partai politik. Dalam rangkaian menjamin kenetralan itu, seorang PNS tidak diperkenankan untuk bergabung menjadi anggota partai politik. Apabila ingin bergabung dengan partai politik, maka PNS harus melepaskan status kepegawaiannya. Selanjutnya, pada tahun 2014, PNS menjadi bagian dari aparatur sipil negara atau yang dikenal dengan ASN bersama pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau dikenal dengan P3K. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menyebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sementara itu, P3K adalah WNI yang memenuhi syarat tertentu, diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Secara singkat, bisa dipahami bahwa PNS adalah pegawai tetap, sedangkan P3K adalah pegawai yang bekerja sesuai dengan jangka waktu tertentu.
Nah, itulah sejarah PNS di Indonesia yang dimulai dari pegawai negara RI, Korpri, dan kemudian dengan PNS. Semoga video ini bermanfaat buat Anda semuanya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.